Baik, kita Amin. pelajaran lalu kita sudah pelajari malapetaka yang ketujuh malapetaka bagian pertama, dan di bagian pertama kita telah melihat bagaimana Wahyu 15 ayat 1 sampai 8 di sana setelah malaikat-malaikat itu keluar, maka imam besar sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada lagi pelayanan imam besar untuk mengampuni dosa. Masa pengampunan bagi seluruh umat manusia itu sudah selesai. Bait suci di mana Kristus tadinya menjalankan tugasnya sebagai imam besar, sebagai perantara antara Allah dan manusia, telah ditutup oleh asap. Tidak ada lagi yang boleh masuk. Di mana pekerjaan Kristus sebagai perantara sudah selesai. Pemeriksaan atas setiap manusia sudah selesai. Yang dosanya sudah diampuni, catatannya dihapuskan. Yang dosanya belum diampuni, sudah tidak bakal diampuni selamanya. Jadi nasib setiap manusia, baik sudah mati maupun yang masih hidup, sudah ditentukan. Tidak ada lagi yang bisa berubah. Setiap manusia sekarang harus berdiri di hadapan Allah tanpa perlindungan seorang perantara lagi. Yang sudah dibenarkan akan tetap tinggal benar. Dan mereka yang tinggal menunggu menikmati hak waris mereka atas kerajaan Allah. Yang belum dibenarkan sudah habis kesempatan untuk bertobat, pintu kasihan telah ditutup, mereka sudah tidak akan lagi dibenarkan. Dan mereka juga tinggal menunggu hukuman yang akan mereka terima. Sebagaimana Wahyu 22 ayat 11 katakan kepada orang-orang ini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Ya, tidak ada lagi pertobatan sama. Orang jahat tetap jahat, orang baik benar tetap benar. Ya. Nah, kita yang sudah tahu pelajaran ini, kita yang telah mendengar pekabaran ini, mari kita terus berbuat benar, ya, supaya pada waktu pemeteraian itu Tuhan lakukan, kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita diberi meterai oleh Allah, ya, bukan meterai tanda binatang, ya. Biarlah kita akan terus berbuat benar, menuruti akan firman Tuhan, mencintai Yesus, ya, senang melakukan hal-hal yang baik, yang suci, yang kudus, yang berintegritas, takut akan Tuhan daripada yang lain. Nah, inilah orang yang akan benar sampai Yesus datang kedua kali. Nah, kita lanjut masuk ke Wahyu pasal 16. Kita akan lihat ketujuh malapetaka tersebut yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang terus berbuat cemar. Ya. Orang-orang yang tidak bertobat ketika Tuhan kasih mereka kesempatan untuk hidup. Sehingga waktu kesempatan mereka untuk bertobat tidak ada lagi. Mereka mencintai kejahatan. Mereka orang-orang yang mungkin orang-orang yang rajin ke gereja. Mungkin orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, tetapi perbuatan mereka adalah najis, tidak bertobat, ya. Dan mereka ini ya akan tergolong dengan orang-orang yang jahat lainnya, yang menolak Yesus, yang menolak kebenaran, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau bertobat, sudah mendengar pekabaran tidak bertobat, ya. Orang-orang ini digolongkan mereka adalah orang-orang yang sesat tadi. Dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Sebelum Yesus datang kedua kali, mereka akan menerima 7 malapetaka. Dan inilah 7 malapetaka itu. Wahyu 16 ayat 1 mulai. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Di mana ayat 2, di sana ada bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi ada bisul yang akan ditimpakan kepada mereka karena mereka menyembah binatang, menyembah
patung itu, ya, yang tidak menyembah kepada Tuhan. Tuhan sudah beritahu mereka untuk sembahlah Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka buat penyembahan sendiri. Ya. Mereka akan ditimpakan bisul yang jahat ini. Nah, semua orang yang memakai tanda dari binatang itu, siapa mereka? Tanda binatang itu adalah beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu. Ya. Hari yang pertama sebagai ganti hari yang ketujuh. Karena kalau tanda Tuhan itu hari ketujuh, hari Sabat. Sedangkan yang bukan tanda Tuhan berarti tanda yang melawan Tuhan, yaitu tanda hari pertama, hari Minggu. Itulah memakai tanda binatang. Mereka sudah diamarkan untuk bertobat, sembah pencipta langit dan bumi, tetapi mereka tetap menyembah binatang. Dan yang menyembah patungnya, patung adalah institusi keagamaan yang dibekali kekuasaan pemerintahan untuk mengharuskan semua orang mematuhi perintahnya. Jadi menyembah patung berarti tunduk dan patuh pada apa yang diperintahkan patung itu. Dan karena ini adalah patung dari si naga itu, maka sama artinya dengan tunduk dan melakukan apa yang diperintahkan si naga. Di antaranya menguduskan hari Minggu. Nah, naga di sini diasosiasikan sebagai perpanjangan kekuasaan dari setan. Setan itu naga. Dan kita sudah pelajari Wahyu 13, dia telah memberikan kuasa kepada binatang yang keluar dari dalam laut, keluar dari dalam air, dan itu adalah institusi kepausan, ya, yang telah berkolaborasi dengan naga itu. Dan kepausan itu juga disebut sebagai binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, ini yang bagaimana orang-orang ini masih tetap menyembah patung dan menyembah binatang itu. Mereka tidak mau bertobat. Nah, dampak wabah seperti itu akan menutup sekolah tentunya, ya. Pabrik, toko, kalau semua kena bisul. Rumah sakit penuh orang-orang yang cari pengobatan. Tapi kebanyakan dokter dan perawat akan mengalami penderitaan yang sama. Semua akan datang cari rumah sakit, cari dokter, tapi waktu mereka datang, perawatnya pun kena bisul, dokternya pun kena bisul. Tidak ada toko, tidak ada aktivitas pemerintahan, swasta, tutup. Sudah bisa bayangkan peristiwa itu. Dan pada akhirnya hanya ada dua kelompok di dunia ini yang dibedakan oleh Tuhan, ya, bukan 1001 golongan yang berbeda seperti yang saudara lihat sekarang ini. Dua kelompok itu adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, ya, kelompok pertama. Wahyu 15 ayat 2. Mereka inilah yang selamat, yang tidak kena ketujuh malapetaka. Puji Tuhan, saudara dan sayalah. Kita yakin dan percaya ketika kita menuruti perintah Tuhan, menurut apa yang Tuhan amarkan, supaya kita ingat dan sembah pencipta langit dan bumi yang benar, ya, menguduskan dari Sabat, dan melakukan yang Yesus perintahkan. Semua apa yang di Alkitab kita lakukan dengan setia. Maka inilah kelompok yang pertama, ya, yang tidak tunduk pada pemerintahan, kekuasaan binatang, ajaran manusia, tradisi gereja, tetapi kita hanya tunduk pada apa yang firman Tuhan katakan. Kemudian yang kedua, semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya, Wahyu 16 ayat 2. Mereka inilah yang mendapat curahan ketujuh malapetaka, murka Tuhan yang dahsyat. Mazmur 46 ayat 2 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, ya. Di saat itulah dimana ketika malapetaka pertama, semua keamanan fisik kita ada di dalam Kristus, saudara-saudara. Sementara orang-orang masih menderita luka mereka berencana
ada bencana yang lain yang akan menyerang mereka di Wahyu ayat 16 ayat 3 ya, di mana laut menjadi darah. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Saudara, darah orang mati adalah sesuatu yang penuh dengan penyakit dan penuh dengan kuman. Dan di sini dikatakan bahwa laut akan sedemikian kotor seperti darah orang mati. Dan begitu polusinya sehingga semua yang hidup di dalam laut mati. Dan saudara akan lihat pemandangan yang luar biasa tentunya kalau mati itu bau busuk ya. Dan makhluk-makhluk laut itu akan terdampar di sana sini ya. Mereka akan muncul di permukaan laut dan itu akan terdampar di mana-mana ya. Orang-orang akan kacau karena cepat melarikan diri dari pantai ya. Apa yang terjadi pada jalur kapal perdagangan internasional, saudara, perekonomian akan hancur. Kalau semua ikan sampai naik ke permukaan dan bau busuk dan darah busuk, tidak ada yang bisa berlayar, saudara-saudara. Kacau perekonomian di seluruh dunia, ya. Karena orang berkata bahwa Anda lebih baik menggunakan tanda binatang itu atau Anda tidak dapat membeli atau tidak menjual. Itu janji mereka ya. Sebagaimana di Wahyu pasal 13. Kalau mengikuti tanda binatang itu sistem yang mereka telah buat, sistem kekuasaan dunia yang buat, kekuasaan agama yang berkuasa memaksakan orang untuk memelihara kekudusan hari Minggu, mereka katakan kamu akan bebas untuk berjual beli. Itu janji mereka. Tapi apa yang terjadi sekarang, semua berantakan. Tidak ada orang yang bisa berdagang lagi ya. Nah, mereka katakan semua keamanan ekonomi ada dalam kekuatan binatang itu. Kekuatan kekuasaan dari sistem keagamaan yang berkuasa di seluruh dunia. Nah, tapi apa yang terjadi sekarang? Kuasa binatang bisa memberikan keamanan ekonomi, tapi sekarang seluruh dunia berada di dalam kekacauan. Mereka tidak dapat lagi mengontrol ekonomi ini ya. Alam telah merusak rencana mereka. Tuhan telah mengutuk, Tuhan telah memberi malapetaka kepada dunia ini, dan mereka tidak dapat lagi mempunyai kekuasaan untuk memberikan kebebasan orang untuk menjalankan ekonomi ya, atau melarang orang lain karena ekonomi sudah kacau balau saat itu ya. Jadi saudara-saudara, itulah pertama menggambarkan bahwa semua keadaan fisik saudara dan saya hanya ada di dalam Kristus ya. Itu pelajaran kita. Jangan pernah bergantung kepada yang lain. Bukan bergantung kepada uang. Uang perlu untuk bisnis dan sebagainya, fisik, tetapi bukan uang tempat kita bergantung. Hanya kepada Kristus. Bukan juga orang, bukan juga kepada apapun ya, selain kepada Kristus. Kita harus menyandarkan keamanan hidup kita. Kemudian itulah kedua ini, semua keamanan ekonomi kita ada di dalam Kristus. Apapun bisnis saudara, apapun kebutuhan hidup saudara, sandarkan kepada Kristus. Percaya kepada Kristus. Minta pertolongan daripada Kristus ya. Maka kita akan aman. Tuhan yang akan mengatur hidup kita. Dengan kita belajar terus beriman, berlatih bahwa hidup saya, kebutuhan hidup kita, Kristus akan penuhi asal kita setia kepada Tuhan ya. Percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian itulah yang ketiga, sungai dan air menjadi darah. Wahyu 14, 16 ayat 4.
Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Ayat 5, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ayat 6, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Ayat 7, dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Saudara, setelah laut, maka semua mata air yang lain juga menjadi sekotor darah orang mati. Berarti manusia tidak punya sumber air lain yang bisa diminum. Minuman yang tersisa pada waktu itu tentunya menjadi sangat mahal dan juga langka. Nah, orang-orang yang telah menumpahkan darah orang kudus ini ya, mereka ada satu masa sebelum pintu kasihan ini ditutup ya. Mereka akan menganiaya umat-umat Tuhan. Karena mereka tidak senang dengan umat-umat Tuhan ini. Mereka akan aniaya dan ada masa kepicikan Yakub, masa yang sangat sukar ya, di mana umat-umat Tuhan akan melewati satu masa penganiayaan yang sangat dahsyat ya. Tetapi mereka telah setia. Banyak yang mati, banyak yang teraniaya, tetapi Tuhan telah berikan masing-masing orang talenta mati syahid ya. Mereka telah membunuh umat-umat Tuhan, dan sekarang apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang telah menumpahkan darah orang-orang kudus ini membuktikan bahwa sebelum ini ya terjadi penganiayaan, tentunya ini berkaitan dengan keharusan menyembah kepada patung binatang itu ya. Ada hubungan dengan yang tidak menyembah patung, mereka akan dianiaya. Umat-umat yang setia kepada Tuhan akan dianiaya oleh orang-orang yang jahat ini. Nah, ketika umat Tuhan, orang-orang kudus dan para nabi menolak menyembah patung binatang itu dan menerima tandanya, ya, menolak